Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys, kembali lagi bersama saya Teknik Deso. Baiklah guys, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk terus buat konten service ya. Jadi apa sih langkah-langkah pertama kita mau buka usaha servis HP? Nah, kalau bagi saya yang pertama kalian sediakan aja alat ala kadarnya ya, alat sederhana, dan kalian bisa irit modal ya. Jadi kalian bisa persiapkan alat pertama. Yang penting kalian bisa servis HP ya. Contohnya kalian bisa ganti LCD orang yang pecah. Nah, jadi kalian bisa beli alatnya aja dulu. Yang penting bisa buka LCD dan bisa masang lagi LCD. Nah, yang pertama kalian beli alatnya. Nah, ada di video ini saya bikin contoh ilustrasi tutorialnya ya. Jadi cara paling utama adalah itu beli alat LCD supaya kalian bisa masang, bisa bongkar ya. Bisa bongkar, bisa pasang ya. Jadi paling utama itulah kalian merintis dari hal-hal yang mudah ya. Jadi kalian bisa selanjutnya ketika udah jalan kalian bisa dapat penghasilan ya dari hasil masang LCD. Bisa kalian belikan alat. Nah, setelah duitnya kumpul ya, bisa kalian beli alat power supply contohnya, kayak soldernya. Nah, untuk selanjutnya kayak gitu aja guys. Jadi di sini saya contohkan bikin video. Yang paling utama adalah alat yang mudah bagi kalian untuk memulai bisnis servis atau memulai bisnis counter ya. Nah, ini seperti gambar di video ini guys. Ini saya dari awal belum selengkap begini ya. Jadi ini juga masih 80% belum lengkap banget alatnya. Jadi saya lakukan cicil ya, menyicil belinya dari hasil jasa servis. Jadi saya kumpulkan uang jasa servis hasil pemasangan LCD punya teman-teman gitu kan. Jadi saya kumpulkan uangnya dan saya belikan alat-alat untuk alat selanjutnya yang kita perlukan di tempat servis kita gitu guys. Jadi ini ada contoh videonya guys, saksikan terus. Baiklah guys, terima kasih sudah setia di channel Teknik Deso. Oke guys, ini dapat requestan ya dari Instagram, DM di akun saya. Jadi mau nanya mas, coba tolong dong bisa dijelasin bagaimana cara memulai bisnis counter gitu dari awal. Nah, ini saya kasih lihat dari requestan DM-an. Nah, ini guys yang request dari Instagram ya, nge-DM dari Bang Daeng ya, dari Jakarta. Nah, di sini katanya saya selalu nonton videonya. Oke, terima kasih sudah support Teknik Deso ya. Jadi bisa disaksikan videonya. Nah, inilah alatnya ya. Jadi kalian bisa memulai bisnis awal dengan menggunakan alat segini aja udah bisa buka counter ya. Ya, counter kecil-kecilan lah di rumah gitu ya. Jadi caranya seperti ini, kalian bisa beli alat buat buka LCD. Pokoknya kalian bisa masang, bisa bongkar. Nah, pakai alat ala kadarnya dulu segini. Kalian bisa lakukan beli ini dulu alat seadanya semampu kita. Nah, kalau udah kebeli ini, jadi kita lakukan coba pemasangan LCD seperti ini. Nah,
di sini juga saya kasih contoh ya videonya cara pemasangan LCD-nya ya. Jadi kalian bisa memulai bisnis counter dari awal ya, dari awal, dan kalian nanti hasil dari servis LCD aja kalian bisa menghasilkan uang jasa ya. Jadi uang jasanya kalian bisa tabung untuk membeli alat selanjutnya ya, alat power supply contohnya, dan alat yang perlu kita butuhkan ya. Jadi kalian bisa menyicil dikit demi sedikit ya. Jadi kalian tidak salah jalan untuk membangun usaha ya. Jadi kalian tidak beli ini itu kalau sekaligus kita beli otomatis kan biayanya banyak juga ya guys. Jadi beli seadanya dulu, yang penting kalian bisa memberikan jasa kepada orang lain ya, jasa servis ya. Jadi nah seperti inilah contohnya ya yang alat-alat kalian perlukan ya, yang untuk pemula mau bisnis counter ya. Jadi contohnya ini blower ya, blower kalian pasti butuh ya untuk membuka LCD, contohnya seperti ini. Blower sangat penting, dan ini bisa kalian cari ya kalau bekas-bekas kartu. Nah kalian bisa menggunakan ini ya, alat sederhana juga bisa ya. Jadi untuk membuka LCD ya, jadi bisa kalian gunakan alatnya dan beli ininya gurita ya, gurita yang ini ya, supaya kalian bisa membantu mengangkat LCD. Nah ada yang ketujuh, sikat gigi bekas. Kalian bisa menggunakan sikat gigi bekas dan minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih itu fungsinya ya untuk memudahkan mengangkat lem yang masih lengket banget ya. Jadi minyak kayu putih kalian oleskan aja di picknya ya, di pick plastik itu ya, untuk membuka LCD-nya. Dan yang ke 9 itu obeng ya. Obeng pastinya kalian perlu ya untuk membuka casingnya ya. Biasanya kan untuk pergantian LCD di HP, contohnya HP Xiaomi itu kan memerlukan obeng ya untuk membuka posisi mesinnya otomatis harus dibuka dulu sebelum menggantikan LCD ya. Jadi ini yang perlu kalian butuhkan untuk pemula ya. Jadi menggunakan obeng, contohnya seperti ini. Kalian mau membuka LCD Samsung Mega 2 ya, pasti kalian butuh sekali ya obeng. Nah pinset juga, nah pinset ini gunanya ya untuk nyongkel seperti ini, nyongkel hal-hal yang kecil yang susah dijangkau menggunakan tangan ya. Jadi bisa kalian nyongkel seperti ini, pinset bisa kalian gunakan, dan dibantu oleh gurita juga ya, gurita. Nah seperti ini bisa kalian lihat, gurita ini sangat perlu juga ya, jadi untuk membantu membuka LCD ya. Jadi seperti inilah guys. Jadi untuk selanjutnya yang kalian butuhkan sikat gigi, minyak kayu putih. Nah pastinya setelah kalian bongkar LCD-nya itu, pastikan kalian butuh harus dibersihkan ya. Untuk pinggir-pinggirnya ini kan banyak lem-lem sisa bekas LCD yang lama ya. Jadi kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih seperti ini. Kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih dan sikat gigi ya. Jadi seperti ini contohnya, bisa dilihat guys. Jadi alat-alat sederhana aja yang kita butuhkan. Nah ini dia, sikat gigi itu paling penting juga ya untuk membersihkan lem-lem yang masih melekat di bagian sekitar LCD ya. Nah untuk selanjutnya jepitan LCD dan lem ya. Lem di sini ada beberapa macam ya, ada warna agak biru juga, putih, hitam. Nah kalian bisa sesuaikan warna lemnya menggunakan sesuai kebutuhan LCD ya. Jadi LCD-nya jika putih, kalian bisa menggunakan warna putih. Nah ini kan Samsung ini menggunakan lem warna hitam ya. Jadi di LCD-nya ini warna hitam, jadi kalian bisa menggunakan warna hitam. Nah ini T7000 itu hitam ya. Jadi ada beberapa macam lem lah
B7000. Nah, hitam kan. Nah, jadi kita menggunakan sesuai kebutuhan warna ya, menggunakan lemnya ya. Jadi kalian bisa gunakan lem warna hitam nih untuk memasang LCD Samsung ini ya. Sesuaikan warna lemnya jadi supaya rapi ya pemasangannya, jadi tidak belepetan ya lemnya itu. Contohnya seperti ini, kita pasang lemnya, kita oleskan di sini aja di pinggir-pinggir sampai rata, dioleskan sesuai warna ya guys. Jadi kalian bisa gunakan lem tuh sesuai kebutuhan servisannya ya. Nah, setelah itu kalian pasang ya seperti ini. Kalian pasang seperti ini sampai presisi, agak ditekan sampai rata ya. Jadi kalian tekan sampai rata di beberapa bagian sudut ya. Nah, seperti ini contohnya, supaya lemnya agak lengket dan menempel ya. Jadi selanjutnya kalian siapkan jepitannya ya, jepitan untuk pelengket lem ya. Jadi supaya lengket, jadi dijepit ya menggunakan jepitannya 4 sudah cukup lah guys. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya, yang penting semuanya rata ya. Nah, di sudut-sudut bisa kalian gunakan jepitan ini ya, supaya LCD-nya fresh banget. Nah, ini cuman contoh aja ya guys, jadi tidak pemasangan sesungguhnya ya. Jadi ini cuman gambaran ilustrasi seperti ini, alat yang memang untuk awal kalian butuhkan ini, supaya kalian bisa merintis dari hal-hal yang kecil ya. Jadi enggak sekaligus belanja alat-alat, jadi tidak boros ya pengeluarannya ya, bisa diatur lah sesuai kebutuhan kita. Jadi emang menjalani sebuah usaha itu memang harus diperlukan kesabaran, tekun, dan tanggung jawab ya. Tanggung jawab misalkan ada cacat di LCD-nya, seperti itu guys. Nah, ini di sini ada waktunya ya. Jadi kalian setelah dijepit ini, kalian tunggu beberapa 1 menit lah, 1 menit sampai 2 menit di sini. Kalian tunggu 1 menit sampai 2 menit. Nah, jika sudah sampai 1 sampai 2 menit, jepitan ini bisa kalian lepas dan pemasangan sudah clear dan kelar ya. Jadi seperti itu guys. Jadi mudah ya, sangat mudah sebenarnya. Jadi dibutuhkan kesabaran dan ketekunan serta tanggung jawab kita terhadap user kita ya. Jadi kita harus bertanggung jawab jika memang ada kerusakan yang belum sampai kepada usernya ya. Jadi membangun kepercayaan seseorang supaya usaha kita berjalan dengan lancar ya. Jadi tanggung jawab adalah penting bagi kita ya. Jadi seperti ini guys, kita pasang lagi. Pastinya obeng ini sangat dibutuhkan ya. Jadi dibutuhkan banget buat untuk pemasangan LCD dan bongkar LCD ya. Nah, setelah sudah dipasang semua, kita pasang lagi. Jadi cuman simple ya sebenarnya. Modal itu nggak perlu banyak, yang penting kemauan kita, keyakinan kita untuk membangun sebuah usaha ya. Jadi dari hal-hal kecil saja itu sudah bisa menghasilkan ya sebenarnya. Kalau kita ada kemauan, tekad, yakin yang kuat ya, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi seperti ini guys, pemasangan sudah kelar ya. Nah, seperti ini sebenarnya simple guys. Jadi tidak perlu alat banyak, yang penting kita sudah bisa bekerja untuk menghasilkan uang ya, sekitar ratus ribuan lah, nggak sampai banyak untuk modal utama gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yang sudah dijalankan beberapa bulan gitu, kalian bisa mencoba ya untuk jika sudah terkumpul uangnya, kalian bisa belikan alat selanjutnya gitu. Nah, ini contoh alat sederhana ini aja guys, kalian sudah bisa buka usaha counter ya. Jadi kalian terima pasang LCD gitu kan, terima pergantian LCD.
dengan menggunakan alat seperti ini yang ada di video ini guys. Nah, kalian bisa beli ini aja dulu, kalian sudah bisa buka counter ya. Baik guys, terima kasih ya. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih untuk semuanya sudah menonton channel Teknik Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.